Legenda Manchester United Michael Carrick mengomentari performa mantan klubnya baru-baru ini. Ia menilai ada perubahan yang signifikan dalam permainan setan merah, dan ia berharap setan merah bisa lebih konsisten lagi. Komentar ini disampaikan Carrick seusai pertandingan Manchester United versus Bournemouth baru-baru ini. Di laga ini, Manchester United ditahan imbang oleh tim tamu dengan skor akhir 4-4. MU memang sebulan terakhir tampil lebih agresif. Setelah musim lalu mereka kesulitan mencetak gol, keran gol setan merah seakan terbuka lebar di musim 2025-2026 ini. Carrick sendiri senang melihat permainan menyerang ala Manchester United ini. Baginya, setan merah kini harus bisa tampil lebih konsisten di setiap laga. Kepada Sky Sports, Carrick mengaku sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan Manchester United belakangan ini. Ia menilai permainan setan merah kini sangat enak untuk ditonton. Manchester United tiba-tiba menjadi tim yang sangat berbahaya saat menyerang. Mereka menyuguhkan permainan yang menarik sekarang, buka Carrick. Saya benar-benar antusias melihat cara bermain mereka, dan saya yakin para pemain juga senang tampil seperti ini. Para supporter juga merasa antusias melihat permainan mereka. Lebih lanjut, Carrick menyebut bahwa MU tidak boleh berpuas diri saat ini. Pasalnya, secara hasil, MU masih sering kehilangan poin saat bermain. Itulah mengapa Carrick meminta mantan klubnya itu untuk terus bekerja keras agar mereka bisa konsisten meraih 3 poin di setiap laga yang mereka mainkan. Langkah berikutnya yang perlu mereka lakukan adalah tampil dengan lebih dominan dan mencoba untuk meraih hasil yang maksimal di setiap laga. Imbuh Carrick. Tawaran Manchester United untuk pemain bintang ini bikin Real Madrid terkejut dan menyerah. Real Madrid sedang mengalami masa sulit di bawah Xabi Alonso. Tim bertabur bintang ini sangat membutuhkan pengatur tempo di lini tengah setelah kehilangan Toni Kroos dan Luka Modric dalam kurun waktu kurang lebih setahun. Sebelumnya, dikabarkan Los Blancos tertarik pada gelandang Crystal Palace, Adam Wharton. Namun, kekuatan finansial Manchester United dilaporkan telah mengalahkan mereka. Menurut Defensa Central, Adam Wharton hampir pasti tidak akan pindah ke ibu kota Spanyol. Diklaim bahwa MU sudah bersedia membayar jauh lebih banyak ketimbang yang akan dibayarkan Presiden Real, Florentino Perez, untuk jasa pemain Inggris tersebut. Klub raksasa Liga Inggris itu juga sangat membutuhkan gelandang yang tidak memperlakukan bola seperti kentang panas. Media Spanyol menyebutkan bahwa MU akan mengajukan tawaran fantastis sebesar 100 juta euro untuk memenangkan persaingan mendapatkan Wharton, yang dikenal karena ketenangannya di bawah tekanan dan visi umpannya saat menguasai bola. Karena itu, Real Madrid kini mempertimbangkan untuk merekrut Kees Smit dari AZ Alkmaar. Pemain asal Belanda yang berbakat secara teknis ini, yang juga dipantau oleh United, telah dibandingkan dengan Luka Modric. Wharton bergabung dengan Palace dari klub Championship Blackburn Rovers pada Januari 2024. Pemain 21 tahun ini terikat kontrak dengan Selhurst Park hingga musim panas 2029. Baru-baru ini, The People's Person menyampaikan laporan yang mengklaim Palace telah memutuskan untuk menjual Wharton jika ada tawaran signifikan yang datang musim mendatang. Sebelumnya, legenda MU Louis Saha memberikan peringatan keras kepada mantan klubnya terkait rencana transfer besar musim mendatang. Ia menilai langkah mendatangkan Adam Wharton dengan harga selangit bisa menjadi keputusan yang sangat beresiko. Dia mengingatkan Manchester United agar tidak gegabah dalam mengejar Adam Wharton dengan nilai transfer mencapai 100 juta pound sterling. Menurutnya, investasi sebesar itu berpotensi menjadi langkah berbahaya jika tidak disertai analisis mendalam. Ex-penyerang Prancis itu menilai tren pasar saat ini sering kali menyesatkan klub karena hype berlebihan terhadap pemain muda.
Ia menyebut kasus Moises Caicedo di Chelsea sebagai contoh nyata betapa sulitnya pemain mahal langsung beradaptasi. Ruben Amorim disebut sudah lama memantau Wharton. Pelatih asal Portugal itu menilai sang pemain punya kemampuan ideal untuk sistem permainan yang ia inginkan. Tenang di bawah tekanan, berani membawa bola ke depan, dan memiliki visi umpan yang tajam. Wharton adalah salah satu gelandang paling berbakat di Liga Inggris, tulis laporan Sky Sports News. Kemampuannya untuk menghindari tekanan dan memainkan bola progresif membuat Palace menikmati awal yang kuat di musim 2025-2026. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Benarkah pernyataan Ruben Amorim soal Harry Emas, Toby Collier, dan kurangnya kualitas pemain Akademi MU? Keraguan terhadap komitmen Ruben Amorim kepada Akademi Manchester United kembali menguat. Namun, benarkah klaim sang manajer tentang karir Harry Emas dan Toby Collier di klub peminjamnya? Amorim disorot setelah komentarnya jelang laga Premier League melawan Bournemouth. Pria asal Portugal menyinggung kondisi dua pemain muda MU yang dipinjamkan, Harry Emas dan Toby Collier. Pernyataan tersebut muncul di tengah minimnya menit bermain dan rumor kepindahan Kobbie Mainoo. Amorim mencoba menegaskan bahwa status akademi bukan faktor utama dalam keputusannya. Namun, angka dan fakta justru menghadirkan cerita berbeda. Data menit bermain Emas dan Collier tidak sepenuhnya sejalan dengan klaim sang pelatih. Harry Emas, gelandang kiri berusia 18 tahun, menjalani musim yang cukup stabil bersama Sheffield Wednesday di divisi Championship. Ia tampil reguler dan menjadi bagian penting tim. Dari 17 laga Championship yang dimainkan Wednesday, Emas hanya 2 kali absen. Selebihnya, ia selalu masuk starting 11, sebuah indikator kepercayaan tinggi dari staf pelatih klub peminjam. Situasi ini kontras dengan pernyataan Amorim yang menyebut Emas kesulitan di Championship. Faktanya, performa konsisten Emas bahkan memicu ketertarikan dari klub lain. Toby Collier juga tidak sepenuhnya terpinggirkan. Gelandang 21 tahun itu mendapatkan menit bermain bersama West Brom, meski lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Ia memang belum pernah bermain penuh dan sempat absen dalam 4 laga beruntun. Namun, absennya Collier lebih disebabkan oleh cedera, bukan keputusan teknis murni. Amorim sendiri sebelumnya memberi kepercayaan kepada pemain muda. Chido Obi mencatat 8 penampilan musim lalu, sementara Emas tampil 7 kali, termasuk 4 starter di Premier League. Ruben Amorim menyebut bahwa status pemain akademi bukan tolok ukur bagi pemain untuk masuk rencananya di MU. Amorim mengklaim telah membuktikannya dengan memainkan banyak pemain akademi bersama tim utama. Kobbie telah mendapatkan kesempatan, terutama tahun lalu. Semua orang juga. Emas sekarang kesulitan di Championship. Chido tidak selalu menjadi starter di tim 21. Semua pemain ini bermain ketika banyak orang mengatakan pecat manajernya. Jadi Anda bisa melihat bahwa saya tidak khawatir dengan kualitas pemain akademi, tegas ex-pelatih Sporting CP itu.